Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen penguji, serta hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Baba Ibadiah dari Prodi PGSD Angkatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Penerapan Project Based Learning dalam meningkatkan sikap gotong royong pada siswa kelas 4 SD. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam era digital saat ini, interaksi sosial siswa cenderung menurun akibat meningkatnya individualisme. Padahal nilai-nilai seperti gotong royong adalah bagian penting dari karakter bangsa Indonesia yang perlu ditanamkan sejak dini, terutama untuk pendidikan dasar. Melalui kurikulum Merdeka, nilai gotong royong menjadi bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila, namun masih banyak ditemukan praktek gotong royong di sekolah yang kurang. Saya memandang bahwa pendekatan pembelajaran yang tepat seperti model project based learning ini dapat menjadikan solusi karena mendorong kolaborasi dan kerjasama antar siswa melalui kegiatan proyek nyata. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain bagaimana meningkatkan sikap gotong royong melalui project based learning. Bagaimana efektivitasnya model PJBL ini? Bagaimana proses implementasi di lapangan tentang model project based learning ini, serta bagaimana proses respon guru dan siswa terhadap model ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan dan efektivitas project based learning terhadap sikap gotong royong, mengembangkan proses implementasi dan respon terhadap pembelajaran berbasis proyek. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah mixed method atau metode campuran. Pendekatan ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara berurutan. Alasan pemilihan mixed method adalah karena saya ingin memperoleh data numerik melalui tes dan angket serta data mendalam melalui wawancara terhadap guru dan siswa. Desain yang digunakan adalah explanatory sequential design, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu, dilanjutkan dengan data kualitatif untuk memperdalam atau memperjelas hasil kuantitatif. Dengan desain ini, saya ingin memahami tidak hanya seberapa besar peningkatan sikap gotong royong siswa, tetapi juga apa saja kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan model project based learning ini. Secara kuantitatif, saya menggunakan desain one group pre-test post-test design, yaitu tes dilakukan sebelum dan sudah perlakuan model project based learning. Tujuannya untuk mengetahui adanya perbedaan sikap gotong royong siswa dengan menggunakan rumus digambarkan dengan O1 X O2, di mana O1 adalah pretest, X adalah treatment, dan O2 adalah post-test. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 5 Cisomang, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Subjeknya adalah 26 siswa kelas 4, dipilih karena usia 9-10 tahun merupakan masa penting dalam perkembangan sosial. Mereka sudah siap berkolaborasi dalam proyek kelompok. Observasi awal menunjukkan perlunya penguatan sikap gotong royong
Selain itu, model Project Based Learning ini selaras dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Instrumen utama untuk data kuantitatif adalah tes sikap gotong royong berbentuk soal uraian. Jumlah soal sebanyak 5 butir yang telah melalui uji validasi dengan hasil valid, uji reliabilitas dengan skor 0,66 termasuk kategori tinggi, serta uji daya pembeda dengan tingkat kesukaran. Semua soal dinyatakan layak dan digunakan dalam penelitian. Instrumen non-tes meliputi 1. Wawancara terhadap guru dan siswa untuk mengetahui kendala dalam penerapan Project Based Learning, persepsi mereka terhadap pembelajaran gotong royong. Kedua, angket tertutup untuk mengukur respon guru dan siswa dengan skala Likert menggunakan indikator menghargai teman, kerjasama, solidaritas, musyawarah, dan tolong-menolong. Data kuantitatif dianalisa menggunakan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Uji hipotesis menggunakan variety test atau Mann-Whitney tergantung distribusi data. Uji engine untuk melihat tingkat peningkatan sikap gotong royong. Data kualitatif dianalisa secara deskriptif untuk mendukung hasil kuantitatif. Dengan menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif serta model Project Based Learning ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan karakter gotong royong siswa sekaligus memberikan alternatif pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Untuk melihat peningkatan sikap gotong royong, dilakukan pretest dan posttest pada 26 siswa. Nilai rata-rata pretest yaitu 5,55. Nilai rata-rata posttest adalah 73,65. Skor tertinggi 95 dan skor terendah meningkat dari 40 menjadi 50. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah penerapan model Project Based Learning. Penelitian ini menggunakan beberapa analisis statistik. 1. Uji normalitas. Hasil menunjukkan bahwa data pretest dan posttest berdistribusi normal. Kedua, uji one sample t-test. Nilai signifikan pretest dan posttest adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti H0 ditolak. Terdapat perbedaan signifikan antara pretest dan posttest. Dan yang ketiga adalah uji engine. Nilai rata-rata engine yaitu 0,431 yaitu kategori sedang. Efektivitas engine yaitu 43,08%. Pembelajaran dilakukan dalam 4 pertemuan. 1. Pertemuan ke-1 yaitu pretest. Siswa mengerjakan soal untuk mengetahui pemahaman awal tentang gotong royong. 2. Pertemuan 2. Perlakuan 1 tentang Project Based Learning, yaitu kita menonton video, role play, diskusi kelompok. Selanjutnya menyusun proyek kelompok menggunakan LKPD. Guru memfasilitasi dan menguatkan kerjasama siswa.
Dan ketiga yaitu pertemuan ketiga memperlakukan model project based learning yang kedua. Melanjutkan proyek, membuat laporan, presentasi dan evaluasi diri. Meningkatkan keberanian dan tanggung jawab siswa. Dan yang keempat yaitu pertemuan keempat di mana kita melaksanakan post test, yaitu pengumpulan keberhasilan pembelajaran yang menggunakan model project based learning. Respon siswa. Rata-rata skor angket 29 dari 40 atau 89%. 23 siswa respon sangat baik. 3 siswa respon baik. Siswa merasa senang, lebih aktif, dan suka bekerja kelompok. Respon guru. Skor angket 38 dari 40 adalah 98%. Guru menyatakan pembelajaran lebih bermakna dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Beberapa kendala yang dihadapi selama implementasi. 1. Siswa kesulitan bekerja sama. Kita mengambil solusinya yaitu pembiasaan kerja kelompok dan pembagian peran. Yang kedua, waktu terbatas untuk proyek. Solusinya yaitu merencanakan proyek mini dan kolaborasi daring. Dan yang ketiga, peran anggota kelompok tidak seimbang. Kita mengambil solusinya yaitu observasi, penilaian proses, dan evaluasi diri. Pada kesimpulan dan saran, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian saya. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa model project based learning ini terbukti mampu meningkatkan sikap gotong royong siswa di kelas 4 SD 5 Cisomang pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata siswa dari 55 pada pretest menjadi 73,65 pada posttest. Hasil uji normalitas yang menyatakan dari pendistribusian normal. Uji hipotesis signifikan di bawah 0,05 dan nilai Eigen sebesar 0,431 yang tergolong dalam kategori sedang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model project based learning ini signifikan terhadap peningkatan sikap gotong royong. Kesimpulan kedua, efektivitas pembelajaran ini juga diperkuat oleh respon positif dari guru dan siswa. Rata-rata respon siswa sebesar 89%. Respon guru sebesar 98%. Keduanya masuk dalam kategori sangat baik. Mereka menilai bahwa model project based learning membuat pelajaran menjadi menyenangkan, mudah dipahami, dan meningkatkan kerjasama serta keterlibatan aktif siswa. Kesimpulan ketiga, pembelajaran dilakukan dalam 4 kali pertemuan dan mengikuti 6 sintak project based learning, yaitu orientasi masalah, perencanaan, pelaksanaan proyek, evaluasi, dan refleksi. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, sedangkan siswa terlibat aktif dalam berdiskusi, menyusun proyek, dan menyampaikan hasil. Kesimpulan keempat, terdapat perubahan perilaku positif pada siswa seperti
lebih suka bekerja sama dan kelompok, saling membantu, dan berani menyampaikan pendapat. Walaupun masih ada kendala seperti pembagian tugas yang belum merata dan keterbatasan waktu, secara keseluruhan, model project-based learning ini memberikan dampak positif terhadap penguatan sikap gotong royong. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, saya menyampaikan beberapa saran untuk guru. Disarankan lebih menggunakan model project-based learning ini tidak hanya pada PPKN, tetapi juga pada pembelajaran lainnya yang menekankan penguatan karakter. Guru perlu menyiapkan rencana yang matang dan menyesuaikan waktu agar setiap tahap proyek dapat dijalankan secara optimal. Guru juga perlu membiasakan siswa dengan kerja kelompok serta menambah bimbingan berkelanjutan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan peran aktif siswa dalam tim. Saran untuk siswa. Untuk siswa diharapkan lebih aktif dalam kelompok, belajar, menyampaikan, dan menghargai pendapat, serta membiasakan sikap gotong royong tidak hanya di kelas, tetapi juga di rumah, di lingkungan masyarakat juga. Untuk sekolah dapat memberikan pelatihan atau workshop kepada guru terkait penerapan model project-based learning. Sekolah juga diharapkan menyediakan media dan waktu belajar yang cukup agar proyek siswa dapat berjalan maksimal. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau dasar untuk mengembangkan lebih lanjut. Misalnya, dengan mengeksplorasi pengaruh model project-based learning terhadap nilai karakter lain seperti tanggung jawab, toleransi, dan disiplin. Disarankan menggunakan pendekatan mixed method agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Demikian kesimpulan dan saran yang saya dapat sampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan karakter siswa dan menjadikan inspirasi untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.